Belum bergabung Mas Ma'ruf, Ustaz. Ini mungkin sebentar lagi nih sudah ada jawaban. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda tampilan ya, Ustaz? Ya. Beda tampilan ya tempatnya? Pindah ke ruang. Oh, pindah ruangan. Belakang ke-8 ya. Ya. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Sehat ya, beserta keluarga? Alhamdulillah sehat, Mas. Mudah-mudahan panjenengan juga begitu. Amin, alhamdulillah, insya Allah juga sehat, Ustaz. Sebelum dimulai untuk kajiannya yang sudah tergabung pada Zoom meeting pada malam hari ini ada 13 saudara, Ustaz. Yang di Korea ada 2 saudara, yang dari Jepang 2 saudara, Qatar 1, Taiwan 1, Hong Kong 3. Oke, ini baru bergabung dari Portugal, Mbak Vita juga bergabung, yang sisanya dari Indonesia. Dan ada beberapa yang izin, Ustadz, yang Mas Nasiruddin yang di Korea ada acara dengan pabrik, nih. Kemudian Mas Asro yang di Korea juga izin terlambat bergabung, katanya tadi masih di luar, bisnya agak malam, jadi mungkin terlambat bergabung. Dan yang Mbak Farida ini mungkin ada tugas dari pabrik, jadi kunjungan ke Indonesia selama 10 hari, pekan lalu bilang seperti itu, Ustaz. Oh iya, Mbak Farida di sana kan kuliah, toh? Kuliahnya sudah selesai, lanjut, ya mungkin cari pengalaman kerja begitu, Ustaz. Oh iya. Iya. Nih, seperti itu laporannya, insya Allah bisa dimulai, Ustaz. Baiklah teman-teman semuanya, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salam dari Al-Ustaz untuk teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam hari ini kita akan melanjutkan membicarakan beberapa poin yang penting, yang saya nilai lebih penting daripada yang lain terkait dengan hapusnya amal kita. Kalau minggu lalu itu kita sudah bahas yang namanya syirik, itu pun terbatas kepada syirik kecil gitu ya. Kenapa begitu? Karena Rasulullah sendiri memberitahukan kepada kita bahwa 3 golongan orang yang masuk neraka pertama kali itu ternyata adalah orang-orang yang mereka itu melakukan syirik kecil tadi kan gitu, bukan justru malah yang syirik besar, tetapi syirik kecil ini kan gitu. Maka kita beri penekanan yang lebih daripada yang lain agar kita punya perhatian khusus kepada syirik kecil tadi. Artinya agar supaya niat dari amal kita itu lurus betul-betul untuk mengharap ridho Allah saja, bukan karena yang lain-lain gitu ya, bukan karena yang lain, karena yang lain nanti tidak ada apa-apanya ya. Artinya betul-betul kita tidak akan mendapatkan apa-apa kalau kita niat tidak yang lain, bahkan tidak hanya sekedar tidak mendapat apa-apa, tetapi perbuatan kita yang seperti itu justru akan menghapus amal kan gitu. Karena hapus amalannya gitu ya, maka kemudian ya otomatis ya wajar kalau masuk neraka ya.
Jadi padahal tiga tokoh itu ya digambarkan dalam hadis itu, yang satu seorang pejuang yang mati di medan perang, yang kedua adalah seorang yang alim yang dia banyak ngajar ilmu di mana-mana, yang ketiga adalah orang yang nampaknya dermawan kan gitu, ya banyak mengeluarkan harta bisa dibilangkan itu nampaknya kan gitu. Menurut pandangan orang-orang di sekitarnya seperti itu. Akan tetapi ternyata dalam pandangan Allah mereka itu berdusta kan itu, maka kemudian dijebloskan ke neraka. Ya, maka kita perlu perhatikan betul itu supaya kita tidak mengalami nasib yang sama gitu. Nah, berikutnya malam hari ini kita akan bicara khusus tentang nifak, kayak penyakit nifak gitu, atau munafik itu sendiri kan itu, orangnya munafik kan gitu. Nah, minggu lalu di dalam menjawab pertanyaan kita bicara tentang Al-Baqarah ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10 kan itu, yang orang munafik itu betul-betul tidak menyadari bahwa dirinya itu telah menipu Allah. Sedang hakikatnya justru Allah lah yang memperdaya mereka itu kan itu. Nah, kok sampai berbuat seperti itu, menipu Allah itu gimana kan, orang masuk akal. Orang beriman kan tidak nalar kan itu, karena Allah tentu saja tidak bisa ditipu, kok ditipu kan itu. Ya, nah, ternyata munculnya di situ karena memang betul-betul di dalam hatinya itu ada penyakit. Ya, penyakitnya tentu saja adalah nifak tadi, penyakit keraguan tadi kan itu. Artinya tidak yakin betul akan adanya hari kiamat, akan adanya Allah dan sebagainya, kekuasaan Allah dan sebagainya. Artinya hakikatnya dia tidak punya iman kan gitu. Ya, karena tidak punya iman maka ya wajar kalau perbuatannya itu seolah-olah menipu Allah dan sebagainya. Ayo kita baca ulang ayat itu dulu, silakan. Ayat ke-8 sampai ayat yang ke-10 saja. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-8 sampai dengan 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman pada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dengan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Ya, mari kita perhatikan satu persatu ayat ini, ya, sehingga kita bisa mendapatkan pelajaran yang bermanfaat untuk hidup kita di dunia wal akhirah itu. Jadi ayat yang ke-8 di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia itu ada orang yang mereka itu mengatakan bahwa kami beriman wa ma hum bimu'minin, tetapi hakikatnya beriman kepada Allah dan hari akhir, ya pada hakikatnya mereka tidak beriman begitu. Nah, kalau mereka itu sudah mengatakan bahwa dirinya beriman, kan itu ya, artinya lisannya, dohirnya itu menunjukkan bahwa dia itu seolah-olah menjadi orang yang beriman gitu.
Ya, jadi itu sebagai ayat ini sebagai gambaran secara tekstual dari perilaku manusia yang mereka itu dalam keseharian itu menampakkan dirinya itu sebagai orang yang beriman, yang seharusnya ahlu jannah yang seperti itu gitu. Ya, sekali lagi, jadi ayat ini menggambarkan secara tekstual gitu ya, secara dengan cara apa namanya lugawi gitu ya, dengan cara bahasa. Jadi perilaku orang-orang yang mereka itu ya seolah-olah beriman gitu kan, ya seolah-olah beriman. Tetapi ya karena seolah-olah beriman, mereka itu hakikatnya tidak beriman gitu loh. Jadi penampilan sehari-harinya itu ya seperti orang yang beriman. Mereka juga sholat, mereka juga puasa, mereka juga zakat, mereka juga haji, mereka juga ngaji, mereka juga bersedekah, mereka juga zakat dan sebagainya. Sependek kata, secara dohir kita tidak bisa membedakan antara mereka dengan orang-orang yang beriman betul itu sama sekali tidak bisa dibedakan di situ. Ya, orang beriman pakai jenggot, dia juga pakai jenggot. Orang beriman pakai jubah, dia juga pakai jubah dan sebagainya. Orang beriman dia kesana kemari bawa Quran, dia juga bawa Quran. Ya, jadi mayyaqulu amanna, gitu ya. Kata apa namanya, ada orang yang mereka itu berkata amanna, ya kami beriman, itu merupakan gambaran dari orang-orang munafik yang setiap harinya itu perilakunya seperti perilaku orang beriman. Maka di situ dikatakan bahwa bimukminin kan gitu. Dan tidaklah mereka itu termasuk dalam kelompok orang-orang yang beriman kan gitu. Jadi sadar atau tidak sadar ya akan merugikan diri kita masing-masing kalau kita itu berperilaku seperti itu gitu loh. Nah itu hanya gambaran kecil saja apa namanya manifestasinya dalam kehidupan sehari-hari itu bentuknya berbagai macam gitu. Ya, di depan kita bermuka manis, kelihatannya bersahabat, kelihatannya bijak dan sebagainya gitu ya. Sebagaimana layaknya bijaknya seorang beriman, bermuka manis sebagaimana layaknya muka manisnya orang-orang yang beriman, yang kelihatan mereka itu menyedulur, menyaudara gitu, seperti saudara, tampil seperti saudara ya, tetapi hakikatnya mereka musuh yang nyata gitu. Di belakang itu mereka menohok gitu, gambarannya seperti itu gitu orang-orang beriman. Maka tegas Allah mengatakan di situ mahum bimukminin, dan tidaklah mereka itu termasuk orang yang beriman ya nggak beriman kan itu. Nah ini perlu kita waspadai, barangkali kita juga termasuk yang seperti itu kan itu.